Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama di Bravo Iwan dengan 3 tokoh progresif Republik Indonesia. Pertama, Entah apa tuh. Kang Bule, Kang Kobi, sebetulnya juragan kafe Indonesia, dan Kang Karna Adi Brata tentu saja. Kang Ahli masih Gang? Masih. Dan Solder. yang Kang Solder, yang paling pasti Kang Ahli. Siapa lagi kalau bukan Kang Reza Indragiri Amril. Orang paling dicari. Yang luar biasa. Nah, karena benar dulu dukung Prabowo ya. Ya, langsung aja ditanya. Gimana itu? Dulu dukung Prabowo. Oh sebelumnya? Enggak 2024. Oh enggak. Enggak dukung Prabowo. Enggak. Dukung Anies. Apalagi? Ush, Anies pakai enggak. apa lagi? Mega. Golput. Ganjar juga enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ini kok langsung pertanyaan Itu saya dia, belum biasa buka Kang. segala macam. Gak apa-apa Kang. Gak apa-apa. Sebetulnya, Nanti jawabannya nanti. sebetulnya Dibuka, ya. termasuk yang saya Nah, kan gitu kalau nggak bisa Pikirkan. jawab diputar dulu buying time. pertanyaan sekarang ini terkait dengan tadi, kenapa sih bangsa ini harus ribut-ribut setelah adanya statement Prabowo bahwa kalau nggak mau kerjasama, oke di luar tapi nggak usah ganggu ya. Nah intinya gitu. Direspon oleh PDIP. Setidaknya lewat statement Ganjar kan, mantan capresnya PDIP, 03 istilah kita. Ganjar bilang ya kan waktu itu dia mengatakan bahwa pasti jadi oposisi, masuk oposisi yang bagus. Salah satu cara yang terbaik menjadi oposisi adalah di parlemen. Itu kemudian itu berlanjut bergulir, dia rame. Oh Mas Reza kan milih bagaimana? 01. Oh ya, saya milih 01. Milih 01 kan. Tapi bukan berarti saya bermusuhan dengan yang lain loh Oh ya. iya. Kecuali Gibran. Saya menentang Gibran. Iya. Milih 01 tapi hanya satu yang ditolak Gibran gitu kan. Yang lainnya oke-oke aja. Yang lain oke. Ada plus minus wajar. Berarti sekarang posisi Kang Reza menerima Prabowo. Oh iya, jangan salah kan 2014 2019 kan saya pilih Prabowo. Oke. Kalau dalam bahasa religius berarti kan 2014 2019 saya mendoakan Prabowo menang. Pandangan Kang Reza Nah, terkait sekarang statement Prabowo. Prabowo yang mengatakan kalau nggak mau kerjasama ya jangan ganggu. Itu kan karena Mas Iwan kasih intonasinya pakai tanda seru semua. Oke. Ya. Andai yang mengucapkan itu adalah seorang Habibie misalnya, ya maka biasa-biasa aja. Oke. Ini mengulangi jadinya nih. Kalau Presiden Habibie dulu juga pernah mengutarakan kalimat yang pesannya sebenarnya sama. Pak Habibie dulu bilang agar pesawat ini bisa terbang dengan baik, penumpang jangan mengganggu pilot, penumpang jangan masuk dalam kokpit. Oke. Tapi Ya, karena saya itu kenal dulu karena itu diucapkan oleh Pak Habibie, Mm-mm. kita merasa tenang-tenang saja kan. Mm-mm. Toh kita tidak punya prasangka buruk bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar itu akan kemudian membinasakan kita ketika kita masuk ke dalam kokpit. Betul. Tapi ketika substansi yang sama dengan redaksional yang berbeda diucapkan oleh Prabowo, barulah sedikit banyak kengerian-kengerian itu muncul. Kengerian itu karena statement atau karena Stigma. karena stigma. Stigma. Kalau saya sih ngeliatnya karena Ya. stigma karena Prabowo tuh ngomongnya enggak pakai tanda seru. Kan tadi dikasih tanda seru, banyak sekali tanda seru. Bukan kalimat Karena langsungnya intonasi Prabowo tuh saya. santai banget. Iya. Kalau mau di pinggir jalan nonton silakan. Dia agak naik intonasi karena dia bilang kita mau kerja. Iya. Jadi menurut saya persepsi stigma. Oke lah. Jadi berangkatnya Tapi begini loh Kang, persepsi. kalau ingin meramal seseorang, lihat masa lalunya. Kata Anies. Bukannya itu. Dalam prinsip kompetensi, Iya. begitu juga. Untuk menakar kinerja Nah, ini seseorang, yang ngomong nih forensik nih Kang. Psikologi nih. untuk menakar kinerja seseorang, cek kinerjanya di masa lalu. Oke. Kalau dalam bahasa risk assessment untuk menakar residivisme, untuk menakar potensi residivisme seseorang, antara lain cek kembali rekam jejak kejahatan dia seperti apa. Ini saya tidak bicara risk assessment dalam konteks Prabowo ya, sekedar menganalogikan cara kita berpikir tentang bagaimana menafsirkan perkataan Prabowo itu dan implikasinya ke depan. Artinya Mas Reza bercerita masa depan negeri ini di tangan Prabowo. Ya lihat aja Prabowo masa lalu kan. Iya begitu. Oke kan? Itu beralasan. Cara pandang, cara tafsir dan kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang beralasan dengan prinsip-prinsip berpikir seperti tadi. Prabowo itu dominan nggak kategorinya? Sangat dominan. Sangat dominan. Iya. Bapaknya sendiri pun menyebut dia arogan. Pak Pak Sumitro menyebut dia arogan. Kata itu arogan. arogan apa pede bedanya apa sih? Mungkin kalau PD sedikit banyak masih memberikan ruang yang cukup luas kepada orang lain untuk masuk ke dalam personal space dia. Tapi tetap dia ingin mengendalikan semua.
Sementara mungkin kalau arogan dia buru-buru menutup personal space itu dan orang hanya perlu lakukan apa yang dia Apa artinya instruksikan. jangan ganggu itu? Kan Prabowo mengatakan jangan ganggu. Nah, dalam konteks Dia kepribadian militer ya, ibaratnya orang yang sudah punya rencana operasi militer. Apakah segampang itu untuk direcoki rencana operasi militer itu? Apakah segampang itu untuk dimodifikasi? Kan enggak. Jalan. jangan ganggu tuh anti kritik bukan? Tidak salah juga kalau ditafsirkan seperti itu. Sepanjang konstitusional semestinya nggak jadi masalah ya. Yang kita khawatirkan itu tadi. Karena apa boleh buat, setiap kali kita bicara tentang Prabowo, masih saja teringat kita tentang Penculikan. penculikan. Toh Prabowo juga mengakui itu loh. Iya, iya. Dia katakan waktu kampanye, setiap kali ratingnya naik nih berdasarkan survei, langsung lagi isu penculikan naik lagi. Itu kan menandakan dari ingatan kolektif gitu ya. Bahkan mungkin bawah sadar kolektif, Prabowo yang diasosiasikan sebagai orang yang terkesan nir kemanusiaan itu muncul. Oke, jadi ada. Bisa nggak gini Kang Reza? Kang Reza agak pesimis ini dengan kepemimpinan berikutnya Prabowo. Prabowo di mata saya hari ini adalah manusia penuh ironi saat ini. Manusia penuh kontradiksi. Di satu sisi, saya memiliki ramalan negatif berdasarkan satu, Prabowo itu adalah seorang anak yang hidup dalam pengasuhan orang tua yang berstatus sebagai pemberontak sekaligus buron. Itu catatan sejarah. Jadi kita bayangkan seorang anak yang orang tuanya berstatus seperti itu, maka dia tidak punya pilihan kecuali bertahan dengan memastikan mentalnya itu sekeras beton. Dengan status orang tuanya adalah pemberontak dan buron. Walaupun pada masa Pak Harto beralih status 180 derajat. Saudara, model upbringing seperti itu pada situasi kondisi saat itu, Prabowo masih kecil dong. Ya. Bukan salah Prabowo dong, Oh, kemudian jelas. dalam dirinya terbangun Jelas. kekuatan untuk menjadi personal. Mau bilang apa tadi? Personal yang dia apa? tangguh. Mau bilang dia apa barusan? Apa itu? Diktator yang mau bilang Bukan, diktator. personal yang tangguh. Personal yang tangguh. Udah di kan. Bukan, menjadi seorang personal yang tangguh. Oh iya. Gitu kan? Satu itu ya. Oke. Bukan salah dia kan? Tidak salah dia. Cuma yang namanya upbringing kan ya pengasuhan Upbringing, itu kan betul. pasti suasana batin orang tua pasti akan menetes ke anak kan Kita sedikit terima. banyak ya. Itu satu. Yang kedua, diperkuat lagi dengan pilihan hidup dia menjadi seorang militer profesional. Kan semakin kuat tuh, semakin kokoh, semakin keras ya. Tambah lagi maaf ini. Begitu bangganya dia terhadap Korps Hijau, begitu cintanya dia terhadap Republik ini, tapi akhirnya anti klimaks. Tuh, Dikeluarkan dari DKP. TNI ya, TNI. dikeluarkan dari DKP. TNI. Begitu terpukulnya dia sampai kemudian seolah dia repetisi masa lalunya dengan cara keluar negeri. Ya, ya. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana kemudian kehidupan rumah tangganya juga akhirnya terimplikasi oleh itu dan seterusnya. Jadi saya bayangkan ini menjawab pertanyaan Kang Karna. Kalau episode demi episode kehidupan itu kita rangkai, maka saya menghasilkan sebuah ramalan orang ini akan menjadi sosok yang kalau otoriter disebut terlalu vulgar, totalitarian juga disebut terlalu ekstrim, paling tidak orang ini akan sangat keras dalam memimpin Indonesia. Itu versi pesimis. Versi negatifnya. Versi positifnya. Versi positifnya, kakeknya, bapaknya itu intelektual. Dalam keluarga intelektual, yang namanya dialog, berpikir kritis, itu pasti ada. Tambahan lagi, karena Sumitro memilih menjadi oposisi, maka berpikir dari sisi berbeda, Prabowo sudah terbiasa juga. Oke, jadi iklim dan alam demokratis sebetulnya bukan hal Bukan asing hal yang bagi baru. dia. Ya. Dan dia juga sekian lama tinggal di luar negeri kan. Gitu. Persentuhan dia dengan sesama tentara militer asing pun sangat kuat gitu. Nah, kalau kemudian episode demi episode ini yang sekarang saya jadikan rujukan berpikir, maka muncul pemikiran atau ramalan positif bahwa dia akan menjadi sosok yang tetap komitmen untuk menata negara kita lebih baik daripada 10 tahun terakhir. Daripada Jokowi. Daripada Jokowi. Ya. Tetapi dengan gaya Nah ini akhirnya kan saya harus memadukan ya. Di kepala saya kan akhirnya ada kontradiksi. ada
Ada irisan. Prabowo yang Tadi itu tanda petik negatif, sama yang satu Prabowo lagi. yang tanda petik positif. Lalu bagaimana saya merangkai di kepala saya? Saya membayangkan Prabowo akan menjadi seorang presiden dengan gaya kepemimpinan yang paradoksal. Gimana itu? Paradoksal itu konkretnya seperti apa? Gini, dia akan menjadi sosok yang kontra demokrasi karena dia pro demokrasi. Makin bingung kan? Konkretnya seperti apa? Hingga beberapa segi saya bayangkan Prabowo akan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dalam mengelola republik ini. Tetapi itu dia lakukan untuk menata ulang kembali pondasi demokrasi kita. Demokrasi versi dia apa demokrasi versi siapa nih? Atau Saya akan coba jawab itu sebentar, saya selesaikan dulu. Dia akan memainkan gaya kepemimpinan yang hingga beberapa segi kontra demokrasi, tetapi dalam rangka menata ulang pondasi demokrasi itu. Sehingga 5 tahun dari sejak dia dilantik, kita akan punya harapan lebih cerah tentang Indonesia berdemokrasi ketimbang demokrasi di era Jokowi. Kan belum lama Prabowo sendiri mengatakan setelah dia hampir dipastikan menjadi presiden terpilih atau di periode ketika MK akan ambil putusan final itu, bahwa salah satu statementnya, saya ambil satu potong aja, bahwa menurut Prabowo demokrasi itu melelahkan. Ya, tapi saya tertarik tadi yang disampaikan. Ini mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Saganda Nainggolan. Tapi kalau Saganda Nainggolan menyebutkan bahwa Prabowo ini nanti akan menjadi seorang diktator yang baik hati. Ya, saya setuju. Nah, Benevolent itu. ya, Benevolent to malevolent. Diktator. diktatur ya. Dan ingat Saganda mengatakan bahwa ini mirip-mirip dengan Erdogan dan Putin. Ya, lebih ke Erdogan, Ya, lebih ke Erdogan gitu kan. pandangan Sagan. Ya, jadi disebutnya Saganda menunjukkan diktator yang baik hati. Adalah perpaduan tadi mungkin ya, perpaduan tadi yang tadi diinginkan oleh yang disampaikan oleh Kang Reza. Mungkin maksudnya ke situ. kalimat yang itu Menurut Kang Uli. Tapi mungkin nggak tuh Kang Ule? bukan, itu kalimat yang menyesatkan. Oh, menyesatkan. Yang mana kalimat yang diktator yang baik hati itu? Kalimat yang menyesatkan. Di mana menyesatkan itu? Itu kan adalah diktator itu terminologi yang sangat jelas. Kalau disebut terminologi yang sangat jelas itu adalah Kim Jong Un, contohnya lah ya, diktator. Baik hati, baik hati itu personal, tidak ada urusan publik. Bagi-bagi bansos itu kan versi adalah baik hati. Program makan siang? Diktator bagian baik itu? hati itu adalah kayak buat saya itu ungkapan pelembut, ungkapan pelembut dari mereka yang mencoba menenangkan dirinya. Mungkin menurut saya ya. Penawar atas kegalauan pribadi. Bahasanya gitu, Mas Reza memilih 01, milih Anies, kalah. Melawan emang jaraknya 40 juta suara gitu kan. Ya udah ini emang kalah gitu kan. Tapi gimana sih cara saya menenangkan dirinya? Menurut saya gitu, menenangkan. Sejujurnya ada juga pemikiran begitu. Artinya kan saya harus bertahan juga. Konkret ya. Beberapa hari lalu saya mencoba membuka komunikasi dengan ponakan Prabowo, yaitu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo lewat WhatsApp. Nah, ini sangat sebetulnya saya tidak mau cerita, tapi saya pikir ada. Tapi ini update ini. Iya. Kira-kira apa yang bisa diungkap Nah, dari begini, itu? saya bilang begini. Responnya deh. Saya yang bisa menyapa beliau Bu Sara ya. Iya. Ya, karena walau bagaimanapun saya Ini tahu emang diri. obrolan itu boleh di publik. Saya pikir boleh ada nilai sejarah, Boleh, ya, sarahnya. nilai sejarah dan nilai-nilai Oke. idealisme yang coba saya komunikasikan begini. Saya pertama mengajak Bu Sara untuk melihat cover sebuah buku yang ditulis oleh Victor M. Fick. Mudah-mudahan nanti bisa dimunculkan nih Kang di episode. Buku itu adalah salah satu buku sejarah tentang G30 SPKI. Buku ini sehingga saya pernah membuat murka keluarga Bung Karno, anak-anak Bung Karno. Tapi buku ini sekaligus merupakan satu buku sejarah yang paling saya suka. Apa kehebatan karya Profesor Fick ini adalah dia menulis pergerakan menit demi menit, jam demi jam antara Bung Karno, Aidit, dan pasukan.
pergerakan menit demi menit. Jadi kita seolah menonton sebuah film yang durasinya pendek tapi sangat padat gitu. Sekarang saya bertanya-tanya ke teman saya yang dulu pernah menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos, Emre Rohman Budianto. Ini profesor ini dapat bahan penulisan sejarahnya dari mana ya? Tidak terjawab. Tapi pastinya ada orang yang dari jam ke jam, dari menit ke menit mengikuti pergerakan tokoh-tokoh itu. Sangat dekat pada titik pembuatan sejarah itu. Nah, saya itu katakan ke Ibu Rahayu Saraswati, saya bayangkan Prabowo nanti juga akan penuh dengan momen-momen pembuatan keputusan monumental. Saya ingin sebetulnya menyaksikan, mendengar, menyimak dan mencatat itu. Momen demi momen ketika Prabowo membuat keputusan-keputusan monumental tentang Republik ini. Itu saya tulis. Berarti kan ada ekspektasi saya. Saya ingin masuk ke dalam gerbong Prabowo. Saya tidak sebut Gibran ya, gerbong Prabowo. Itu harus saya tandaskan supaya tidak terjadi kerancuan. Menarik. Lalu Ibu Rahayu Saraswati merespon begini, saya hormati itu respon beliau. Beliau katakan, tapi kan Mas Reza di seberang. Oh, maksudnya saya tidak ada di kubu Prabowo. Oke, ya saya bisa maklum. Lalu saya katakan ke beliau begini, benar Bu, karena pada dasarnya saya bukan orang yang loyal pada manusia, tapi saya loyal pada nilai. Itu saya katakan. Percakapan berhenti di situ. Berhenti sampai di situ. Nah, ini sebetulnya respon saya terhadap perkataan Kang Ule tadi, bahwa jangan-jangan dibalik sok-sokan analisis saya ini, Bukan sok-sokan, itu analisanya benar. oke, ini merupakan cara saya untuk memberikan penawar atas kegamangan saya, atas kerisauan saya terkait situasi pasca Pilpres, gitu kan? Tapi saya kecewa tuh saya kecewa dengan responnya Ibu Sarah. Kenapa gitu? Kalimatnya, tapi Mas Reza ada di seberang. Ya. Buat saya kecewa. Pemilu udah selesai. Kalau dia masih membagus ada di seberang di sini, berarti dia sendiri, orang Prabowo sendiri, saudara Prabowo sendiri menganggap pemilu belum selesai. Mungkin saya menafsirannya begini. Ya walau bagaimanapun, saya ini adalah jamaah sholat berjamaah yang masbuk. Gitu. Saya ini masbuk, terlambat datang dalam jamaah. Kang Karna tahu masbuk ya? Iya. Terlambat, adik sholat terlambat. jamaah, semua udah mulai. Saya baru datang belakangan nih. Berarti kan saya statusnya masbuk. Bukan, kalimatnya di seberang. Kalau masbuk itu antrian nggak ada masalah. Ini kan komunikasi singkat. Bukan itu buat saya sedih saya. Wah, iya. Buat tokoh muda. Saya selesaikan dulu deh. Oh, iya. Karena masbuk, ya saya tahu diri dong. Saya kan berarti berada di saf belakang. Bukan di seberang kan? Bukan di seberang. Artinya saya tetap ikut imamnya nih. Ibaratnya kalau imamnya buang angin, batal jadi imam, ya masih ada jamaah di depan yang harus didahulukan. Tidak ada isu dengan itu. Tidak ada isu. Oh, bahasanya semua ini juga udah selesai lah pemilu. Tapi menarik kalau itu. Kalau buat saya menarik. Kajian tentang Prabowo. Karena Kang Ule dan Mas Iwan pernah baca buku ini tidak? Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Yang benar. Karya Lupa. Cindy Adams. Cindy Adams, wartawan Amerika. Cindy Adams tuh seorang penulis dari mana? Amerika Serikat. Apakah Bung Karno orang yang berada pada kubu Amerika pada saat itu? Bukan. Tapi kan unik. Bung Karno justru meminta orang di seberang untuk menuliskan buku biografi tentang diri dia. Nah, kalau saya sok-sokan nih, ingin sok-sokan, loh Bu, kenapa sih Ibu tidak memperlakukan saya seperti Cindy Adams? Kalaupun saya dianggap di seberang, kasih saya ruang untuk berada pada sisi paling dekat dengan Prabowo Subianto. Berarti lewat ini karena Kang Reza, bahasa saya nih ya, sekali lagi murni dari saya pribadi, Kang Reza ini bukan sedang mempertanyakan atau mempersoalkan level kenegarawanan Prabowo. Bukan. Tetapi mengambil contoh dari katakanlah teladan seorang Soekarno yang bahkan memberikan kesempatan itu kepada seseorang yang sebetulnya berada di seberang dia. Iya, betul. Untuk sesuatu yang sangat personal. Betul. Autobiografi satu-satunya Soekarno yang sangat dihormati. Saya membaca itu udah lama, saya masih SMP itu kan. Tapi ditulis oleh musuh dia, ibaratnya kan begitu. Walaupun saya tidak bermusuhan dengan Prabowo. Sekali lagi, karena saya tidak sedang mengatakan saat ini statementship seorang Prabowo itu memang masih perlu diuji lebih jauh. Wah, saya tetap yakin bahwa dia adalah seorang patriot. Saya tetap yakin bahwa dia punya etikat baik untuk negara kita. Oh, kalau itu ya.
Ya. Kalau itu Setuju, ya, ya, saya pasti. sangat setuju. Dan Sangat saya setuju. atas dasar keyakinan saya itu ditambah lagi dengan dukungan yang saya berikan pada tahun 2014 dan 2019, saya dengan mudahnya akan memberikan dukungan saya kepada dia. Dengan cara itu tadi, saya ingin betul-betul mencatat nih keputusan demi keputusan monumental yang akan dia bikin nantinya. Saya bahkan kalau saya membayangkan ada orang yang untuk sejak orang film cerita tentang tadi pembabakan Prabowo ya dari kecil, Bagus dari tuh pembabakan. kecil kemudian sampai dipecat sampai jadi presiden. Buat saya itu cerita menarik, Iya, cerita pasti. menarik dan menang. Itu seperti halnya dokumenterinya Obama lah ya. Karena buat saya itu cerita Obama menarik ya. Tapi Prabowo itu lebih colorful, lebih berwarna. Setuju dengan Kang Uli, untuk konteks Indonesia ini one of a kind. Naik turunnya hidup ya. One of a kind, satu-satunya. Iya. Seperti Prabowo ini, Kang. Menarik, menarik. Soal keyakinan gitu Prabowo akan menomorsatukan bangsa negara, saya tidak punya keraguan. Nggak punya keraguan. Diskusi dengan orang yang berbeda, menurut saya ruangnya masih terbuka. Sepanjang tidak mengubah keyakinan dia tentang apa yang akan dituju. Kalau menurut saya ya. Ada sebuah cerita dari almarhum seorang jenderal, Pak Bas kalau nggak salah. Dalam sebuah pertempuran itu Prabowo bisa mengatakan, bisa nggak seminggu nyerang satu titik itu, kuasain waktu itu sebuah bukit. Prabowo mengatakan bisa 3 hari. Tapi izinkan saya memilih pasukan sendiri dan melakukan dengan cara saya sendiri. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Jadi bahasanya kalau menakar siapa Prabowo itu nanti itu begitu. Tujuannya dia tentukan, caranya dia tentukan, waktunya dia tentukan. Diskusi oke, sepanjang tidak mengubah tujuan. Jadi kalau buat saya, kalau ditanya diktator atau apa, buat saya sih sederhana sih parameternya. Apakah negeri ini bisa dibawa menjadi pemain kelas dunia dalam 5 tahun ke depan? Tidak menjadi boneka Amerika, boneka Cina atau apa-apa. Jadi saya membayangkan nanti mungkin Prabowo tuh bisa kerjasama dengan siapapun. Bahkan dengan Israel sekalipun bisa jadi dia akan kerjasama. Pertanian tanpa terbuka ya. Karena itu isu sensitif. Menurut saya. Sepanjang untuk kemakmuran bangsa dan negara. Saya sih ngelihatnya seperti itu ya. Nah, kalau kembali ke statement tadi, jangan ganggu. Pak Karna kan pendukung PDIP. Menurut Pak Karna bagaimana? Menurut saya bukan pendukung PDIP. Merah Saya relatif. Giliran kalah aja nggak ngaku. Menurut saya nah, PDIP masih nomor 1 loh. Terus. Kursi terbanyak di DPR. Kursi terbanyak PDIP. Cuma hanya nggak mungkin PDIP itu atau Megawati itu bergabung dengan Jokowi itu dengan Prabowo itu nggak mungkin lah jelas. Karena pertama karena Adi Brata dong. Karena jelas-jelas Prabowo itu ada dukungan dari Jokowi. Terus yang kedua, di Prabowo itu ada SBY, jelas nggak mungkin. Nah, apalagi itu jelas nggak mungkin, apalagi jadi nggak mungkin dia akan bergabung, gitu kan. Kecuali ada pemikiran lain, kecuali juga apakah Megawati ini masih tersandera enggak oleh sesuatu? Tersandera oleh Jokowi lah. Banyak sekarang kan orang-orang yang tersandera oleh Jokowi. Nah, oleh karena sampai saat ini, walaupun Ganjar dengan Mahfud mengatakan benar-benar di luar gitu kan, tapi kalau Megawati ini masih gamang ini. Oh, Kang Karna belum yakin bahwa Megawati sepenuhnya akan beroposisi terhadap Prabowo nantinya. Nah itu sekarang, tapi saya yakin dari hati kecilnya Megawati itu nggak mungkin. Tetap tidak mungkin berkoalisi. Nggak mungkin berkoalisi karena di sana ada Jokowi, ada SBY, musuh bubuyutan. Ada 2 hal nih Kang.
Gini kan, Apalagi ya. kalau menurut saya begini, kalau saya prediksi ke depannya Prabowo ini pasti dia akan mengikuti Orde Baru. Maksudnya? Ya, jadi artinya gaya pemerintahannya itu akan ke Orde Baru, zamannya Pak Harto, gitu kan. Dan saya lihat di situ hanya berbedanya yang jelek dari Pak Harto ini itu dia buang. Kita harus akui lah. Saya ngalamin zamannya Soekarno, Soeharto, kemudian sampai sekarang. Masing-masing ini kan ada plus minusnya. Kita nggak bisa nafikan Soeharto itu jelek. 2 periode pertama saya merasa Soeharto itu pada puncaknya itu 10 tahun pertama. Cukup benar Soeharto berarti dalam 2 Betul. periode pertama kepemimpinannya. Swasembada pangan, beras waktu itu luar biasa gitu kan. Kemakmuran, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain ya. Nah, kebiasaan pemimpin-pemimpin di kita ini itu selalu ingin memanjangkan kekuasaannya, melanggengkan Soekarno dengan presiden seumur hidup. Kemudian Soeharto dengan tadi 32 tahun. 2 tahun. Pseudo demokrasi. Ya. Masuk ke Jokowi juga sama, tuh kan? Yaitu Itu tadi kan ada 3 periode 3 periode gagal. gagal. Kemudian COVID, gitu kan. Dan berikutnya kekuasaannya pengen langgeng dengan memasukkan Gibran nepotisme di wakil presiden di Prabowo. Lalu saya melihat ini siklusnya ini memang harus berubah. Soalnya negara kita cuma 2 kok, Teras Soekarno sama Teras Soeharto. Begitu. Ya, ya itu cuma 2 itu kok. Ini sudut pandang yang Iya, saya beda gitu kan. Jadi, saya coba bantah nanti. ya, Selebihnya ajudan. Sudut Ajudan Soekarno sama ajudan Soeharto. ya. Selebihnya itu kan presiden yang nggak lama kan, Oh, iya. nggak lama gitu kan. Jadi yang lama itu ya Jokowi kan cukup lama. PDIP itu kalau ke atasnya Soekarno terakhirnya. Gitu. Jadi siklusnya juga sudah saatnya sekarang ini ganti. Kita lihat Soekarno 25 tahun. Masuk dijatuhkan oleh Soeharto 32 tahun, jatuh karena reformasi gitu kan. Pada saat reformasi memang Gus Dur yang jadi, tapi berikutnya kan ya, nah itu. Pandangan Kang Karna tadi saya baru menanyakan pada Kang Reza sebetulnya. Tadi Kang Karna mengatakan pesimisme Kang Karna terkait kemungkinan berkoalisi PDIP Megawati dalam hal ini dengan Prabowo. Terutama pasca statement-statement bermunculan belakangan ini yang tadi kita bahas di awal. Tapi apakah sama sekali tertutup kemungkinan menurut Kang Reza, bukankah sudut pandang saya begini, bukankah sebetulnya ada semacam history antara Megawati dan Prabowo terkait misalnya ketika mereka berdua menjadi pasangan capres-cawapres 2009, ya kan? Ada perjanjian batu tulis dan seterusnya. Ya. Apakah itu tidak cukup menjadi satu katakanlah titik tolak di mana kemungkinan keduanya bisa ada understanding baru nih? Dan di sisi lain dalam pandangan Kang Reza, assessment Kang Reza, Prabowo itu terlepas dari karakter yang tadi ada istilah negatif gitu, tapi kan juga seorang demokratis kan. Megawati jelas-jelas seorang demokratis. Bagaimana Kang? Perjanjian batu tulis bisa jadi merupakan satu simbol bagaimana satu kata satu hati antara Prabowo dengan Megawati. Tetapi setelah itu harus diakui bahwa mereka ternyata tidak sungguh-sungguh menepati kesepakatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian itu. Sampai kemudian Prabowo dan Fadlizon bikin puisi kan beruntun tentang bagaimana perjanjian batu tulis itu dikhianati dengan begitu mudahnya. Gitu. Apakah itu meninggalkan sakit hati? Saya ragu. Saya ragu. Oh, mungkin hanya untuk sementara waktu. Ya. Tapi bagi seorang yang kalibernya seperti Prabowo, saya pikir dia tidak akan berlama-lama larut dalam itu. Saya membayangkan Prabowo ini memakai pendekatan yang sangat pragmatis. Logikanya begini, logika ya, bisa saja keliru, ini kan logika saya. 2014 Prabowo itu kalah.
Lalu dia maju ke MK dengan gugatan, dengan klaim bahwa saya dikalahkan lewat kecurangan. Gitu kan? 2014. Secara tidak langsung, mungkin tidak terlalu eksplisit, ingin mengatakan pihak yang menang itu bisa menang karena curang. 2019 berulang. Dia kalah lagi. Dia maju lagi ke MK. Klaimnya sama. Saya ini kalah karena dicurangi. Secara tidak langsung, terucap kembali kalimat yang sama. Pihak yang menang bisa unggul karena memanfaatkan kecurangan. 2 kali berarti sudah tercetak di kepalanya bahwa dia ditaklukkan dengan cara-cara curang. Muncullah sebuah strategi baru. Berarti yang harus saya lakukan adalah bagaimana menguasai, menaklukkan dan menguasai, bahasa Inggrisnya apa? Menaklukkan and control. To conquer and control. Nah gitu. Militer banget kan? Taklukan, kuasai infrastruktur kecurangan itu. Begitu infrastruktur kecurangan itu saya ambil, hitung-hitungan di atas kertas, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan saya. Ini bukan berarti insinuasi ada kecurangan benar kemarin ini. Ini kan logika saya. Oke. Berarti strateginya adalah manfaatkan, kuasai infrastruktur kecurangan itu. Bukan berarti dia curang. Bukan berarti dia curang, tapi ini sebuah strategi, manfaatkan itu. Oke. Gitu. Sama sih saya ngelihat pragmatis ya. Prabowo pragmatis, dia tidak akan larut, nggak baper lah kalau soal itu. Iya. Sebetulnya isunya memang di Mega. Mega itu kan kalimat dasarnya, kalimat dasar. Jika saya menafsir, gue bisa kerjasama dengan siapapun, kecuali dengan Jokowi kan gitu kan. Gitu kan. Poinnya itu kan. Itu yang menjadi hambatan bergabungnya PDIP dengan Prabowo. Dia nggak ada isu Prabowo aja setelah kasus Batu Tulis kan dia masih datang. Wah, saya kenyang banget di Nasi goreng kan? Nasi goreng segala macam bla 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 gitu. Kan artinya tidak ada hubungan keretakan personal di situ. Iya. Isunya adalah di Jokowi kan. Artinya itu kan tantangan kepada Prabowo kan. Apakah Prabowo bisa menggaransi kepada Mega, Bu, yaudah ikut saya deh, saya kendalikan. Bahasanya kan itu kan. Nah ini kan setelah Rakernas nanti pertemuan itu yang saya bayangkan akan terjadi. Kang, ini kan terkait dengan ini Kang, di depan mata ini tidak lama lagi PDIP kan melakukan Rakernas. Kira-kira akan ada poin-poin yang nanti akan disusun menarik Kang berapa sih dalam gini? konteks hubungan dengan Prabowo? Bukan, asumsinya saya gini. Kalau di oposisi berapa sih kursinya PDIP? Ini kita ngomong kuasai kursi kan, 110 lah hitungan lah ya. DPR nanti jauh di bawah koalisi Prabowo. 110. Oke, sama siapa lagi sih ada berkoalisi? Dengan PKS katakanlah, meskipun itu juga jarang-jarang terjadi tuh. Betul. Andai kata terjadi oposisi 2 itu berapa sih nilainya? 165 kursi. Kecil dibanding 575 kan gitu kan. 165 kursi. Seberapa efektif itu? Enggak lah. Kenapa? Tidak efektif sama sekali. Ini dalam konteks politik yang toh pada akhirnya politik itu adalah kekuasaan. Persis. Apalagi sih ruang untuk oposisi itu? Ruang untuk oposisi itu adanya di pilkada kan. Bahasanya oke, gua suffer menderita 5 tahun, tapi di pilkada yang kantung-kantung suaranya gemuk, gua harus menang. Kan gitu kan poinnya kan? Masuk akal. Poin. Pertanyaannya adalah apakah PDIP mau ngambil jalan ini? Misal Jawa Tengah tiba-tiba muncul Bupati Bantul dengan Raffi Ahmad mau nyalon untuk pilkada Jateng loh. Wow. Rentetan ini kan harus dibaca dengan jelas nih peta-peta politik ini. Tiba-tiba Jakarta ada Anies, ada Ridwan Kamil, didorong oleh PKB segala macam. Ruang-ruang PDIP untuk bergerak di pilkada, juga harus berkompromi di situ. Oke. Itu bayangan saya ya, menebaknya. Jadi kalau orientasinya kekuasaan, mungkin kalau saya mungkin porsinya katakan 55% itu adalah mungkin Megawati melakukan langkah seperti Prabowo. Gua masuk pemerintahan, gua melakukan pengendapan 5 tahun, gua menguasai jaringan-jaringan. Menjadi pragmatis begitu Kang? Iya dong. Apa sih jaringan-jaringan itu? Ada jaringan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hukum, hal-hal yang bersifat ekonomi yang notabene akan sangat kuat berpengaruh di
2029. Kalau dia di luar kekuasaan, jaringan berkaitan dengan hukum, jaringan yang berkaitan dengan ekonomi, lemah banget. Apalagi itu kepentingan 2029. Lihat Iya. Anies deh. Iya. Anies ada di luar pemerintahan. Jaringan-jaringan itu dia tidak sekuat itu. Akibatnya apa? 25%, kalah 40 juta suara. Pilih, kalaupun diulang sekarang juga 40 juta suara. Ya. Berat. Nah, artinya kalau saya ngelihatnya dalam konteks pragmatis. Ya. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat begini, kalau misalnya Megawati seperti itu, idealisme yang dibangkitkan sebelumnya, PDI waktu itu kan sangat bertentangan dengan Orde Baru kan waktu itu. Padahal nyata-nyata kalau saya lihat sekarang ini arah pemerintahan Prabowo itu akan mirip-mirip dengan Orde Baru. Pada aspeknya apa sebetulnya? Hah? Pas aspek apa itu kemiripan itu? Pada aspek apa? Apa secara gaya atau yang lebih substansial? Satu, sama-sama militer. Oke. Sama-sama militer. Dan paling tidak itu kan sebelumnya memang Prabowo itu ya Orde Baru. Apakah karena misalnya terkait dengan seorang Titik Soeharto, Ya, itu yang mantan ya istri, masuk di masuk di menjadi Gerindra. pembicaraan publik sangat mungkin mereka menjadi resmi sama istri lagi kan gitu Ya. kan? Jadi kan Cuma di kaitan situ dengan Orde Baru agak kira ini, gitu. bisa dibantah kalau itu. Itu bisa dibantah. Bisa dibantah gini. Iya kan? Dalam konteks role model, tokoh. Prabowo itu tokohnya siapa sih? Belum Kalau Pak Harto. kalau di kantornya Sudirman. Tokohnya di sini itu dalam konteks politik Soekarno. Iya. Dia Mereka pada sebuah pertemuan Iya. yang kebetulan waktu itu saya jadi tukang kopi. Wow. Dia mengakui betul Udah lama dong Kang. bahwa dia Itu sudah lama Kang, sudah lama. mengagumi Soekarno. Oh, Kalau udah lama itu. menurut saya itu adalah semua yang akan jadi pemimpin di Indonesia pasti menokohkan Soekarno. Ada presiden. Pasti itu kan. Karena itu yang disukai oleh rakyat. Bukan ini dalam sebuah, kalau ini kan dalam konteks kampanye lah ya. Kalau Iya. itu bukan dalam konteks tidak terpublikasi dalam sebuah pertemuan informal. Bukan pada masa kampanye. Bukan pada masa kampanye, pertemuan informal tidak dipublikasikan. Dia mengakui itu. Jadi saya menanggapi itu Personal. Iya. Oh, dia ada irisan bahwa Iya. Mega dan Prabowo itu konteks Soekarno-nya ini. Tapi mungkin caranya. Tapi kalau mau ditanya gayanya Soekarno sama Soeharto, dua hal yang berbeda gitu kan. Ada yang satu dianggap, tapi tafsir, multi tafsir juga kan dalam konteks Soekarno. Iya. Saya mau coba ambil analogi budaya Kang. Ada kan istilah alkulturasi budaya. Apakah mungkin nanti Prabowo ini menghasilkan alkulturasi politik? Sintesa antara Soekarnoisme dengan Soehartoisme, kira-kira gitu. Yang dia combine sedemikian rupa dengan tadi istilah Kang Karna membuang hal yang barangkali negatif dari Soeharto, diambil yang positif, begitu pula yang dari Soekarno, dan dia menjadi Soekarno-Soeharto baru. Saya sih menganggap oposisi itu tinggal PKS. Oh, serius Kang? Jadi pada giliran itu segera atau tidak lama lagi atau mungkin Ya kan ada ini masih waktu? 6 bulan kan. Oh iya, sampai pelantikan nanti ya. Gak mungkin juga Prabowo gegabah menentukan koalisi sesegera mungkin. Sebagai seorang tentara yang di lapangan tidak mungkin juga dia gegabah mengeluarkan kabinet sesegera mungkin. Oke. Mau ngapain tujuan enggak. Untuk seorang sekaliber Saya Prabowo ya. bahasanya gini, Iya. dalam debat presiden kemarin deh gitu. Dalam 5 kali debat, jelas dia menghindari debat. Jelas dia tidak mau mengumbar strategi dia mau ngapain setelah jadi presiden. Ya. Dia kalimat umum aja. Dia seperti tahu bahwa rakyat akan memilih gua menang. Bahasanya dapurnya nggak dikeluarin. Gitu. Iya. Iya. Saya ngelihatnya seperti itu. Iya. Jadi kayak sekarang juga kan kita coba nebak-nebak, semua orang mengatakan wah hubungan Prabowo sama Jokowi renggang. Semuanya teori walah-walah kan. Teori walah-walah, wah begini, wah begitu. Iya. Bahkan mungkin juga Jokowi juga nggak tahu juga. Iya. Yang kita nggak tahu kan sebetulnya apa agenda Prabowo berikutnya gitu kan. Kalau menurut saya jadi kesempatan pada saat
Prabowo pokoknya saya jadi apapun yang dilakukan oleh itu, dia hanya butuh dengan cawe-cawe, dia tahu cawe-cawenya Jokowi itu salah, tapi untuk kepentingan dia biarin saja gitu kan. Tapi kalau saya nanti udah menang, lain loh. Tapi secara publik menurut saya pijakannya Prabowo itu kuat banget. Kuat. Tidak ada satupun setelah dia menang, tidak ada satupun yang nyerang Prabowo. Iya, iya. Yang diserahkan Gibran kan. Iya. Semua serangan ke arah Gibran. Artinya pijakannya Prabowo itu kuat banget. Malah saya pernah katakan begini. Mas Reza aja tidak mau memasang foto Gibran. Ya. Tanpa cawe-cawe dari seorang Jokowi, menang kok Prabowo. Ya. Kang, kita coba pamungkaskan diskusi ini. Tentu pada episode mendatang bisa kita lanjutkan ya terkait dengan ini. Tapi sebelumnya mungkin dari Kang Uli atau Kang Karim mau tanya pada Kang Reza. Izinkan saya satu pertanyaan pada Kang Reza ini. Kenapa harus tanya Kang, saya? tadi juga ada analisis izin lagi. Analisis psikologis Iya. Kang, Mantap. terkait belajar Tertekan psikologi, hidup. forensik tertekan hidup. Bukan dengan tertekan rezim loh Kang. Saya insya Allah nih beri mengatakan pribadi yang bebas dari rezim. Semenekan apapun mereka. Kang, apabila tadi benar tadi Bahwa kan ada pandangan Kang Reza tadi dari satu sisi yang negatif kan gitu kan. Katanya positif. Yang positif dia demokratis nih Prabowo. keluarga intelektual Dan seterusnya. Sisi keluarga yang negatif pemikir dia dengan juga portofolio yang nyata bagi Republik ini. persis. Patriotismenya seorang Prabowo tidak kita ragukan kan? Iya. Di sisi lain ada pengalaman atau background masa hidupnya upbringing tadi yang menyakitkan. sayangnya ada yang menyakitkan. Iya. Ayahandanya seorang Disebut pemberontak. dan Buruan, melarikan diri ke luar negeri zaman Bung Karno loh. Zaman Bung Karno. Tapi faktanya menurut Kang Uli tadi seorang Prabowo hari ini jelas mengidolakan Soekarno. Ya. Kira-kira ke depan dia bisa tetap konsisten nggak? Karena walaupun saya pribadi punya catatan, dia pernah membuktikan dia itu seorang yang konsisten dan persisten di mata saya. Nanti mungkin pada kali kesempatan saya bukakan ini. Saya hanya mengibaratkannya gitu bahwa dia akan memimpin dengan sejumlah paradoks bahwa sekian sisi kepemimpinannya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi itu dia lakukan dalam rangka menata ulang demokrasi itu sendiri. Ya. Gitu ya kan? Kontra demokrasi sebagai manifestasi betapa dia pro demokrasi. Itu kan saya mungkin itu tadi. Undang-undang tentang informasi akan diganti. Betul gitu kan? Arahnya gitu. Hitungan saya. Kok menurut saya malah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu satu. Jadi dia akan sekarang kan Undang-Undang 2002 kan. Nggak mungkin segera kalau itu. Itu bisa kalau dia ingin jadi MPR ini adalah lembaga tertinggi negara gitu kan. Tapi nggak mungkin itu dilakukan dalam Saya kira itu kalau dia mau melakukan itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian sesuai dengan apa namanya yang Soekarno itu balik lagi. Jadi amandemen memang perlu, tapi amandemen adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu nomor satu. Kalau dia mau mengembalikan tadi demokrasi. Tapi ada ramalan nih yang menarik. Kalau udah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya, itu akan saya sepakat. Tapi meskipun itu dilakukan mungkin nanti 2 tahun terakhir. Yang menarik itu ada ramalan bahwa konflik politik itu akan terjadi tahun depan. Konflik politik berupa? Hitungan saya mungkin antara Prabowo dan Gibran. Yang akhirnya adalah? Ya nggak tahu akhirnya kayak apa. Tapi kalau itu indikasinya kuat menurut Kang Uli ke arah sana. Indikasinya kuat. Katanya. Katanya. Dan ini ramalan. Kalau ramalan kan tergantung berapa kemenyan yang dibutuhkan. Andai Kalau itu menurut saya terjadi. ini udah habis nih, udah habis menurut saya nggak akan ada lagi itu kalau Prabowo tadi kembali ke Undang-Undang 45, kemudian Gibran nanti digeser, menurut saya itu satu jalan, gitu kan? Geser kemana dia? Geser kan? Copot. Iya copot, gitu kan? Itu satu, itu. Amin. Ya, kamu saya. Diaminkan oleh Kang Reza. Saya malah sebelum saya akan berpikir ini chaos nih negara kita nih. Janganlah. Enggak, makanya berpikir sebelum ada konstelasi sekarang ini. Saya pikir ini chaos nih. Kaos kaki apa kaos singlet? Chaos, kemudian ambruk lagi nih negara Sempat kita. khawatir maksudnya. Saya khawatir. Tapi sekarang tidak terbukti kan? Saya yakin tidak akan ada chaos. Iya. Satu itu. Karena
Prabowo punya agenda. Ini berhenti loh kita orang-orang yang akan membuat chaos ini gitu. Semuanya ke Prabowo. Bukan maksud saya begini. Maksud saya ada orang yang menginginkan chaos. Pasti. Saya pernah bicara dengan orang tersebut. Yang menginginkan atau meramalkan kan? Saya siapa? Mereka menginginkan. Bukan, mereka itu akan membuat chaos. Ya. Tapi syukur tidak terjadi kan? Ya, karena ya ada ketidaksenangan pada berapa gitu kan. Tapi dengan konsep seperti ini, Prabowo saya lihat dia punya agenda lain dan chaos itu tidak akan terjadi. Itu. Kang Reza? Sudah kan tadi? Statement terakhir banget? Sudah. Kontra demokrasi yang pro demokrasi. Nah, kontra demokrasi yang pro demokrasi. Menarik, tapi itu statement yang menarik. Saya baru dengar ini Kang, kontra Ini demokrasi. namanya paradoks. Kontra demokrasi yang pro demokrasi. Ya. Kang? Sudah tadi. Ya. Kang Uli? Oke. Oposisi tinggal PKS. Kalau Ganjar bukan saya membenahi. Kalau Ganjar mengatakan saya oposisi itu statement yang menurut saya Sebetulnya normatif ya Kang. bukan normatif. Gini loh. Kalau pribadi Iya. gak bisa menyebut dirinya oposisi. Oh iya betul. Setuju, sepakat. Yang bisa menyebut oposisi itu partai. Betul, sepakat Kang. Ya, ini merangkum dan mengkonklusikan diskusi Ganteng banget Mas Iwan. pada Pakai hari ini jas. pakai jas. Aslinya begini dulu Keren. sebelum menjadi penyiar. Tapi ternyata nasibnya jadi wartawan lapangan puluhan tahun. Jadinya Istri ya baik-baik aja Mas. paling meng-host ini menjadi host ini kan. Istri baik-baik aja. Alhamdulillah istri saya Tapi baik-baik sebenarnya saja. Mas Keluarga Iwan saya sendiri baik-baik belum saja. mengutarakan ramalan dia tentang Indonesia pasca Oktober 2024. Dia tugasnya ngerangkum dari dulu. Oktober 2024 saya merangkum dari dulu. Kang Uli tahu betul sejarah profesi saya Kang. Jadi ya saya suka merangkum saja untuk jadi catatan pribadi Kang sendiri. Yang tadi pertanyaan Kang Reza kita bahas lain kesempatan aja Kang ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Kang Uli, Kang Karna, dan Kang Reza. Kita bertemu lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.